Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pengenalan fungsi lookup pada Microsoft Excel. Sebelumnya di sini juga akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi lookup yang terbagi ke dalam 3 subtopik. Yang pertama, rumus lookup vektor. Yang kedua, perbedaan lookup versus VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang ketiga, rumus lookup array. Ini juga akan dibahas aturan-aturan apa saja yang harus kita perhatikan agar rumus lookup menghasilkan nilai yang tepat atau nilai yang benar. Pada intinya, lookup adalah rumus di dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menampilkan nilai yang ingin sesuai dengan kriteria tertentu. Rumus lookup itu ada 2. Yang pertama ada lookup vektor dan yang kedua ada lookup array. Kita akan membahas lookup vektor terlebih dahulu. Rumusnya adalah lookup diikuti dengan lookup value atau karakter nilai yang ingin dicari. Berikutnya lookup vektor, range nilai yang ingin dicari oleh lookup value, dan result vektor atau nilai hasil yang diinginkan. Misalnya bila kita input ID karyawan di sini, misalkan saya taruh ID karyawannya adalah 00143. Nah, 00143 ini bila kita input, saya ingin departemen ini sesuai dengan ID karyawan. Misalnya, ID 00143 ini ID dari departemen sales. Nama karyawannya Sukardi, tanggal masuknya 7 Maret 2020 dan emailnya sukar@branibelajar.com. Sebelum kita klik rumusnya, yang kita tahu ID karyawan yang tadi ini, kriteria yang dimasukkan disebut lookup value. Yang kedua adalah lookup vektor. Lookup vektor yaitu dari luar value ini kita mau tandingkan dengan yang mana, atau mau kita compare dengan data ID karyawan yang mana. Nah, ini adalah disebut sebagai lookup vektor. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan, ada result vektor ataupun lookup vektor. Dan apabila kita ingin tahu departemennya, maka ini adalah result vektor untuk departemen dan ini adalah vektor untuk nama karyawan. Nah, ini adalah tanggal masuk dan ini adalah tanggal email. Coba kita masukkan rumusnya saja. Lookup value-nya ini jangan lupa kita kunci dengan tekan F4 di keyboard untuk absolutkan saat kita copy dan supaya rumusnya tidak berubah. Kemudian lookup vektornya adalah ini, kita absolutkan juga F4, dan yang terakhir adalah result vektor dan yang ini kita absolutkan juga. Kita tekan enter, maka hasilnya adalah sales. Kita coba cek di sini, ID karyawan 143 itu nama departemennya adalah sales. Kita copy aja ke bawah. Nah, kita copy. Oke, kita sudah copy dan kita ganti referensinya ya. Dan di sini masih nama departemen karena di sini masih nama karyawan. Maka kita tarik. Oke, ini tanggal masuk saya juga ganti. Oke, dan juga yang terakhir adalah email. Nah, ini hasilnya. Kalau kita cek, dan di sini sudah saya kasih conditional formatting. Kalau misalkan warnanya kuning, ini kuning, berarti menandakan datanya sama, sudah sama, mungkin sama. Sini kita bahwa sini ada karyawan 3, datanya pun juga sudah sama ya. Kita masukkan juga sini ada rumus 304 sama. Oke. Rumus lookup pada prinsipnya mirip seperti rumus VLOOKUP atau HLOOKUP, di mana rumus VLOOKUP dan HLOOKUP yang range lookupnya adalah true.
Yang membedakan adalah dia tidak bisa mencari atau menampilkan nilai di kolom baris sebelah kiri di lookup array atau lookup vector. Maka dengan rumus lookup di sini dia akan menghasilkan nilai yang error, baik lookup true maupun coarse. Harus diurutkan dari nilai yang terkecil sampai ke nilai yang terbesar. Beberapa catatan yang harus kita perhatikan adalah supaya rumus lookup yang kita buat akan menghasilkan nilai yang baik dan benar. Yang pertama adalah lookup vector, atau ini ID card karyawan yang kita buat, atau ascending. Di sini kita lihat angka 121, 143, 156. Bagaimana kalau kita urutkan dari posisi descending atau dari nilai yang terbesar ke nilai yang kecil? Saya blok di sini kolom lookup vector, lalu kita klik data. Coba ya, kita lihat, saya blok, kita sort descending, lalu kita pilih continue. Oke, seolah-olah tidak ada masalah. Lalu kita klik 301, maka di sini akan error karena data lookup vectornya posisinya descending bukan ascending. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini kita lihat mirip ya, baik lookup maupun lookup v yang true, yang range lookupnya true, sama-sama menghasilkan yang error. Abaikan departemen ya, karena dia error, dia tidak bisa masuk ke kolom sebelah kiri. Kita lihat di sini 301 itu adalah Lukito. Ini tanggal masuk 4 Juni. Ini Lukito, berani belajar, benar. Catatan yang kedua, bila lookup value, ini ada lookup value lebih besar dari lookup vector, ini ada lookup vector, maka result vektornya sesuai dengan nilai terbesar lookup vector tersebut. Maksudnya gimana? Misalnya gini, di sini nilai terbesar dari lookup vector adalah 1301. Kalau saya masukkan di sini 4000, maka dia akan memilih baris ini. Coba kita enter ya. Lihat. Padahal di sini 4000. Jadi yang di sini sudah benar. Kalau di sini saya masukkan 5000 juga sama. Tetap dia akan result vektornya akan sesuai dengan nilai terbesar. Di sini Venus, Tora Surya. Catatan yang ketiga, bila lookup value, ini lookup value lebih kecil dari lookup vector, ini lookup vector, maka result vektornya akan bernilai error NA. Kita coba lihat ya. Di sini nilai terkecil adalah 121. Semisal di sini saya masukkan 100, maka semuanya bernilai error. Berikutnya, bila lookup value berada di antara range lookup vector, maka result vektornya sama dengan nilai terkecil terdekat dari lookup vector. Misalnya, kita lihat di sini ID karyawan dimulai dari 121 sampai 1301. Bila saya masukkan nilai 200 yang ada di sini, kalau saya masukkan 200 dan saya ingin nilai departemen, nilai 200 di sini berada di antara 156 sampai 301. Dia ada di tengah-tengah sini. Maka result vektornya sama dengan nilai terkecil terdekat dari lookup vector. Selanjutnya dia akan memilih angka 156 bukan angka 301, atau saya masukkan 250 saja, di mana angka 250 lebih dekat ke 301 dari 156. Tapi aturan mainnya di sini adalah nilai terkecil terdekat dari lookup vector. Nilai terkecil yaitu bukan yang ini. Saya juga masukkan 250, dia akan memilih 156, bukan 301. Catatan yang kelima, runsika vektor sama dengan range result vector. Senses maksudnya adalah ini adalah lookup vector. Sensesnya ada 9 baris.
maka result vektornya ada 19 baris. Ini adalah aturan umum yang biasa orang pakai. Bagaimana jika chances-nya tidak sama atau tidak sama persis jika saya ganti rumusnya? Maka luka vektornya diturunkan 1 saja seperti ini, maka hasilnya berapa? Apakah masih tetap kuisi atau apa departemennya? Coba kita lihat yang kita enter departemennya. Ses di mana merah di sini tidak sama dan nilainya yang kita inginkan. Kenapa bisa? Kenapa bisa sales? Karena di sini turun 1. Sementara dari nilai ratio dia akan tetap mempertahankan meskipun turun. Sementara dari nilai range lookup, dia akan tetap mempertahankan meskipun ini turun 1. Dia tetap bertahan ditambahkan dengan 1. Maka dia akan memilih yang ini. Kalau misalkan di sini saya rubah menjadi ke atas seperti ini, maka dia akan mengambil nilai purchasing sebagai departemennya. Kita coba enter ya. Nah, ya udah benar. Benar ya ini. Purchasing. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, sejauh ini sudah paham ya perbedaan dari lookup, VLOOKUP yang true atau false dengan melihat catatan yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus lookup yang kedua, yaitu lookup array. Misalkan kita mempunyai data. Nah, data range untuk gaji yaitu misalkan dalam ribuan rupiah, yaitu misalkan 1.000 sampai dengan 5 juta, maka grup gajinya adalah kurang dari 5 juta. Ini 5 juta 1.000 sampai dengan 10 juta, maka dia ada di range 5 juta 1.000 sampai dengan 10 juta. Kalau saya masukkan di sini 20.000, maka nilai range-nya harusnya ada di bagian 15 juta 1.000 sampai dengan 20 juta ya. Karena 20 juta ada di situ, atau kita ubah 18 juta. Oke, 18 juta, maka rumus lookupnya yaitu mirip dengan sebelumnya. Nanti akan saya kasih tahu perbedaannya. Di sini kita masukkan lookup value-nya adalah 18 juta, lookup array-nya adalah ini nih ya, kita blok semuanya. Oke. C4 sampai F9 kurung tutup enter. Nah, maka nilai 18 juta itu atau 18.000 dia ada di range 15.000 sampai 20.000. Dan di sini kalau kita misalkan menggunakan lookup true akan menghasilkan yang nilai yang sama pula gitu. Apa perbedaan nilai perbedaan antara lookup array dengan lookup vektor itu adalah lookup array tidak bisa digunakan untuk mencari nilai data sebelah kiri. Misalkan di sini kita lookup vektornya yaitu ini. Nah, ini bisa diambil. Tapi kalau misalkan dengan lookup array, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan nilai bagian sebelah kiri ini. Contohnya, sebagai contoh saja kita memakai contoh lookup value adalah itu yang di 15. Nah, saya coba blok ya di sini yang di blok. Nah, itu nggak akan pernah bisa. Kalau di sebelah kanan itu dia bisa. Hanya sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.